kegiatan hari ini, Bu? Bagaimana, Bu? Hari ini kita ada koordinasi kelompok kerja operasional atau Pokjanal Posyandu dalam pengelolaan Posyandu dalam layanan transformasi layanan primer tahun 2024. Ini merupakan transformasi dari pemerintah, karena kita mulai dari pusat sampai kecamatan, desa itu semua harus melakukan integrasi layanan primer. Di sini kita mengundang dari 24 kecamatan, mulai dari kepala dinas dari kabupaten, ini Dispermades, kemudian ketua Pokjanal Posyandu kecamatan, ini ada 24 kecamatan, kemudian ketua tim penggerak PKK kecamatan, kepala seksi tata pemerintahan kecamatan, dan pendamping desa masing-masing kecamatan se-Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini tujuannya untuk meneruskan kegiatan dari kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang melakukan transformasi sistem layanan kesehatan primer di setiap unit pelayanan kesehatan dasar dengan berfokus pada siklus hidup dimulai dari puskesmas, kemudian puskesmas pembantu sampai dengan ke posyandu. Sehubungan dengan kebijakan Kemenkes bahwa posyandu merupakan bagian dari integrasi layanan primer, maka sangat penting adanya dukungan dan pembinaan Pokjanal Posyandu kecamatan dalam pelaksanaan posyandu integrasi layanan primer. Sehingga hari ini kita kumpulkan untuk memberikan arahan dan juga untuk pelaksanaannya seperti apa, sehingga nanti kita mulai dari pusat sampai ke desa ini untuk ILP bisa berjalan dengan baik. Apa Bu, ada perbedaannya dengan pelaksanaan posyandu yang masa yang lalu, Bu? Oh, jelas beda nih, karena dulu posyandu itu kan dibagi-bagi, ada posyandu balita, remaja, lansia, kemudian ada posbindu. Nah, kalau sekarang ini kan posyandunya menjadi siklus hidup. Jadi dalam satu pelayanan itu sudah meliputi posyandu balita, posyandu remaja, dan semua posyandu yang ada di desa itu dijadikan satu. Nih, itu biar nanti dalam pelaksanaannya itu sudah tidak ada lagi perbedaan antara balita, remaja, dan lain-lain, tapi dalam pelaksanaannya semua siklus hidup mulai dari hamil sampai ke lansia itu menjadi satu. Terima kasih, Bu, atas dan berbasis masyarakat UKBM adalah program pemerintah yang berikan layanan dasar kesehatan dan pengembangan anak. Ini adalah upaya menyangkut siklus hidup manusia mulai ibu hamil, bayi, balita, usia lanjut, remaja, usia produktif, dan usia lanjut. Ini mendukung perilaku kesehatan keluarga. Ini adalah kegiatannya. Coba disimak saja, ini penting karena dukungan-dukungan ini banyak keluhan dari penyuluh-penyuluh di tingkat bawah. Verifikasi di tingkat kementerian, kabupaten seluruh Indonesia, desa mana yang memang dalam aspek penganggaran dana desanya dan desanya juga benar-benar berkinerja baik dalam penanganan stunting dari keterlibatan desanya, dari penganggarannya. Makasih Bapak Ibu, ini harus dibuat secepatnya gitu kan, karena kalau di Kecamatan Binangun itu kan sudah ada 5 pustung ya Bu Camat ya, sudah ada 5 pustung. Jadi untuk honornya itu mohon diperjelas regulasinya. Misalnya kita harus membayar honor kader per bulan, itu kan sama saja dengan kayak menambah perangkat desa kayak gitu kan Pak, apalagi 2. Nah itu nanti untuk pengangkatannya bagaimana, terus honornya berapa, soalnya SSH honor bulanan untuk kader itu belum ada. Kalau honor kegiatan ada mungkin 100 atau ya 50 atau 100 gitu. Tapi kalau untuk lebih dari itu kan kita belum ada regulasinya kayak gitu Pak. Apalagi kalau dilihat kerjanya nanti kan setiap hari seperti PNS dari pagi sampai sore. Kalau misalnya hanya dibayar 300 kasihan gitu, pasti kasihan lah. Tapi kalau kebanyakan kita juga pasti desa nanti ada kok dibayar segini, ini regulasinya dari mana, ini aturannya dari mana, pasti juga kan seperti itu gitu Pak. Jadi mohon nanti untuk Dispermades atau dari Dinkes itu membuat aturan yang jelas tentang honor kadernya supaya desa juga atau kecamatan juga nanti kalau misalnya ada pemeriksaan di desa tidak disalahkan, sudah ya sudah ada pedoman yang jelas gitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pedoman yang jelas di tingkat desa berkaitan dengan SSH, terus kelembagaan SK-nya. Nah, tadi kan kami di catatan akhir saya menggarisbawahi hal tersebut. Kami kemarin sempat diskusi sedikit dengan Subkor bidang 1. Ada nggak boleh itu untuk kader di honori. Nah ini kan padahal ini program khusus, ini program yang harus disukseskan. Insya Allah kami akan ada FGD di Revit Talk Jalan Posyandu. Nanti kami juga akan mengundang bidang yang berkompeten menangani dana desa. Karena ya umumnya memang melekat pada kegiatan, gitu. Kegiatan kan ya paling kan 50, paling 50 ya. Nah ini yang istilahnya jangan sampai menjadi terlambat karena tahapan ini masih penyusunan RKPD. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan sebuah surat, tapi kami harus hanya mengumpulkan dulu istilahnya referensi apa yang akan menjadi edaran resmi agar bisa dipedomani oleh pemerintah desa, dan surat tersebut juga mendukung sebagai posyandu sebagai LP di tingkat desa. Makanya Bu Dokter, mungkin kami ya berhati-hati Ibu, karena jujur kewenangan DD bukan di bidang saya. Jangan sampai kami nanti malah di terjebak sendiri makanya. Itu akan berkolaborasi untuk menganggar kader. Wacana itu satu kader yang dibutuh 750.000. Tapi sampai sekarang ditunggu entahlah. Nah, gitu tidak turun-turun. Nah, kita juga bingung ya. Sementara kegiatan kita harus jalan. Sampai 2026 itu semua harus sudah ILP. Ini maksudnya ILP itu kalau kayak gini kan kita ILP-an ya. Jadi mungkin yang ada putunya jalan, tapi kan desa lain tidak jalan. Berarti satu kecamatan belum ILP. Itu namanya ILP itu puskesmasnya ILP, semua desa ILP, semua posyandu ILP, itu baru dinamakan ILP 100%. Tapi kalau misalnya seperti di Adipala misalnya, puskesmasnya juga ILP, pustunya cuma 2, yang ILP kan berarti 2 desa. Posyandunya yang ILP cuma yang punya pustu. Nah, berarti kan bukan, dan pun tidak bisa turun gini karena ILP-an dimaunya belum ILP semua. Nah, kesulitan kita di situ. Sementara untuk kader yang belum ada yang bayari, gitu, sarprasnya juga putunya mau bagaimana. Gitu. Kemarin sudah sih katanya sarpras semua akan dipenuhi dari dana pusat, tapi tanah pengadaannya itu dari kabupaten. Nah, ini tanahnya itu sampai sekarang itu mau bagaimana ini belum dibahas. Ini tanahnya tentunya kita 400 kali 400 meter persegi ya ini. Jadi kan cukup luas ya, 400 meter persegi kan cukup luas untuk menjadi pustu. Jadi mudah-mudahan nanti ini memang pertanyaannya sama, kita mau bertanya-tanya di solusi bayar, tapi setidaknya untuk posyandu kan segera digabungkan masih bisa ya, karena kadernya kan tetap bayarannya itu tidak itu ya. Jadi kita bertahap dari bawah, kita gabung dulu posyandunya, kemudian nanti dari puskesmas juga bertahap menuju klaster-klaster yang ILP, kemudian yang ada pustu diutamakan, yang sudah ada pustu ini yang segera berjalan walaupun mungkin tenaganya baru 1. Karena memang nggak bisa menentukan semua gitu, tenaganya habis yang ada di puskesmas kalau belum ada pengadaan tenaga yang tambahan ini. Jadi yang penting yang di bawah dulu posyandunya coba digabung. Makanya hal yang paling sulit adalah menggabung posyandu, ini tenaganya mau bagaimana? Karena kalau yang di atas ada uang ini juga otomatis akan jalan seperti itu. Nanti kalau ada tambahan tenaga untuk bidan dan perawat, ini kan nggak bisa diambilkan semua dari puskesmas ini. Nah nanti kalau ada apalagi dana untuk kader sudah ada, sudah jelas pasti jalan ini karena sudah terbiayai semuanya. Ini penting begitu. Satu lagi Bu, Satu maksudnya posyandu dusun kan desa itu kan ada misalnya dusun itu RW ya. Misalnya desa itu ada RW. Yang satu dusun lagi, misalnya satu desa ini punya 16 posyandu. Tapi yang balita loh ya, yang iya yang balita loh. Nah, 16 balita berarti yang bunganya punya 15 bukan digabung jadi 1 dalam satu waktu yang sama gitu, satu hari. Ini mau buka sendiri-sendiri nggak apa-apa, nggak usah, kita bayangannya nggak usah banyak-banyak. Misalnya satu desa punya 10 posyandu balita, ya.
Nah ini kan yang 10, ini yang 1 buka tanggal minggu pertama lagi hari Senin, terus yang kedua buka hari Selasa atau Rabu, ini dijaga sendiri, monggo bidan desanya nanti rembukan sendiri sama posyandunya. Ini makanya biar ini tidak tubrukan loh, karena nanti kan bidan desa dan dari puskesmas harus mendampingi juga kan pada saat buka ini. Nah nanti yang digabung itu yang posyandu lansia itu kan desa cuma 1 posyandu, lansia juga sama. Ya, kalau misalnya sama ya kalau berarti digabung, tapi kalau yang sedesa itu misalnya lansia cuma 2 ya misalnya, itu yang nanti diberikan ke posyandu balita masing-masing biar jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Yang remaja juga sama gitu. Karena yang dihitung 2.209 itu posyandu balita, yang remaja itu nggak dihitung, yang dihitung posyandu balita. Ada posyandu balita, ada ini jadi 1. Jadi 1 dihapuskan, tapi tidak harus hari itu bisa nggak? Bisa, cuma nanti yang gaji kadernya siapa kalau suruh mangkat terus, dan nanti minggu 2-3 ada kunjungan rumah. Nah, nanti kan ada kunjungan rumah. Ya monggo kalau misalnya sanggup nggak apa-apa, makanya kan kita kenapa dijadikan 1 hari buka, harapannya kan nanti kita cuma butuh tempat. Jadi kalau kadernya kan sudah sampai sini ya. Nah itu misalnya ini yang balita tetap dilayani oleh kader balita, kemudian yang remaja tetap dilayani oleh kader remaja misalnya, dia remaja tetap. Tapi kan hari itu dalam minggu pertama itu semua jadi 1, nah jadi itu kan tinggal laporan, kita menyisir mana yang kita ini kan ada beberapa yang diprioritaskan itu yang mana. Fokus ke bayi balita sekarang itu harapannya siklus hidup ya. Perkara nanti kayaknya sulit sehari ribet, ada bayi balita nangis, kemudian ada lansia, kita akan coba Bu, dicoba. Jadi boleh sebetulnya ganti hari, tetapi sekali lagi dengan transport yang sama. Kader itu datang mungkin 1 bulan 5 kali, dengan 1 bulan datang sekali, pilihannya pasti datang sekali, tapi transportnya tetap. Ya, karena misalkan posyandu balita tanggal 1, posyandu lansia datang mungkin tanggal 2, remaja tanggal 3. Nanti berarti kader itu berkali-kali buka posyandu. Begitu ya Bapak dan Ibu? Ada lagi? Monggo. Ya, 1 lagi saja nih karena Jumat ternyata asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada narasumber Bu Dr. Novita. Kami dari Kecamatan Jologi tadi sudah dipaparkan bahwasannya untuk pengelolaan posyandu ini ada sebetulnya adalah pihak administrasi posyandu, Ibu. Kalau saya mengintip dari juknis posyandu ILP ini, administrasinya sebenarnya sudah berubah total dari yang ada. Kalau sekarang kan masih menggunakan SIP, kartu bantu. Setelah di ILP ini kartu bantunya luar biasa, jelimet dan banyak sekali. Nah ini bagaimana teknisnya nanti kami selaku Pokjalan di kecamatan untuk memberikan bimbingan kepada posyandu, karena kemarin kami dari SBI kebetulan mendapatkan support dana untuk melakukan pelatihan kader ILP, coba melatih ADM itu tatap muka sulit, apalagi tadi Ibu menyampaikan kalau tidak salah akan Zoom begitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan Zoom, ini kalau jumlah kadernya banyak sekali, tapi itu pun dibagi beberapa angkatan, mungkin tidak semua jadi 1 langsung Zoom bareng, itu tetap dibagi beberapa angkatan. Tapi nanti ada pelatihan yang tidak Zoom juga mungkin ada, tapi kan jumlahnya tetap tidak bisa sejumlah, yaitu sekarang 2.209 kali 5 kader, jadi jumlahnya sudah berapa nih anggarannya siapa untuk melatih kader itu demikian rupa. Tapi nanti dari puskesmas kan sudah kita latih, nanti kader pun akan dilatih oleh tenaga yang sudah pelatihan, yang sudah mendapatkan sertifikat ILP, itu akan dilatih di tingkat kecamatan. Untuk pelaporan nanti yang sudah dilatih ini sudah bawa semuanya, nanti tinggal penerapannya bagaimana. Kita
itu baru semua meraba-raba, kira-kira bisa ngisi apa tidak ya itu masih coba-coba ya, tapi setidaknya yang sudah pelatihan ini kan sudah 3 angkatan, masih 1 angkatan lagi, jadi besok masih 1 angkatan lagi. Setelah itu berarti semua puskesmas sudah ada tenaga yang dilatih. Nah ini harapannya nanti yang akan meneruskan untuk pelaporan-pelaporan kepada tingkat desa gitu. Kepala Puskesmas Cilacap Selatan, saya ingin mengetahui kegiatan ini sepatah 2 kata, berbagai hal kegiatan yang diselenggarakan hari ini, Bu. Ya, untuk kegiatan hari ini adalah tribulanan lintas sektoral untuk wilayah Puskesmas Cilacap Selatan 2, dihadiri oleh Pak Camat, Pak Pembincang, Pak Lurah wilayah Kelurahan Cilacap dan Kelurahan Tegal Kamulyan. Di sini kami menyampaikan program-program yang ada di Puskesmas Cilacap Selatan 2 untuk meminta dukungan kepada para lintas sektoral, misalnya Pak Lurah, Pak Pembincang, kader, kemudian penggerak PKK terkait dengan capaian program yang ada di Puskesmas Cilacap Selatan 2. Yang sekarang ini sedang intens adalah pemberian PMT untuk balita yang mengalami gangguan gizi buruk dan juga percepatan penanganan TBC di Kabupaten Cilacap, khususnya di wilayah Cilacap Selatan. Ya, terima kasih, Bu ya.